Pada awalnya kami gak ada yang terasa salah. Tanah di bawah kaki mereka terasa kokoh. Rumah-rumah berdiri tegak. Jalan masih mengarah ke tempat yang sama seperti kemarin. Tidak ada getaran, tidak ada suara keras. Tidak ada pengumuman yang menyuruh orang pergi. Hidup berjalan seperti biasa karena memang tidak ada alasan untuk berhenti. Setiap pagi mengikuti ritme yang sama. Orang-orang berjalan di jalur yang familiar. Anak-anak bermain di tempat yang sama. Motor melintas di jalan yang sudah dilewati bertahun-tahun. Tidak ada tanda bahaya. Dan justru itulah masalahnya. Karena tanah tidak selalu memberi peringatan. Kadang diisi berubah secara diam-diam. Tanda-tanda pertama terlalu kecil untuk dianggap penting. Pintu yang mulai sulit ditutup. Retakan halus di dinding. Air hujan yang menggenang di tempat yang biasanya kering. Semua terasa masuk akal. Rumah tua memang bergerak. Cuaca berubah, bangunan menua. Tidak ada yang cukup serius untuk ditakuti. Tanah ini sudah dipercaya selama beberapa generasi. Rumah berdiri di sini puluhan tahun. Sawah terus menghasilkan panen. Tidak ada sejarah bencana. Tidak ada cerita runtuh. Jadi ketika tanah mulai bergerak, perlahan tak terlihat, tidak ada yang merasa perlu lari. Minggu berganti minggu, bulan berlalu. Retakan melebar, tapi belum cukup besar untuk meninggalkan rumah. Lantai mulai miring, dinding condong sedikit. Orang-orang menyesuaikan diri bukan pergi. Perabot dipindahkan, pintu didorong lebih keras. Tempat tidur digeser ke sudut yang terasa lebih stabil. Beradaptasi selalu terasa lebih mudah daripada meninggalkan segalanya. Tanah tidak runtuh tiba-tiba. Ia bernegosiasi terlebih dahulu. Di bawah desa, perubahan besar sedang terjadi tanpa suara. Air meresap ke lapisan tanah dalam. Tekanan meningkat. Struktur tanah perlahan kehilangan kekuatannya. Namun tidak ada kejadian dramatis. Tidak ada satu momen yang bisa ditunjuk dan disebut sebagai awal bencana. Itulah sebabnya tidak ada yang pergi. Rumah pertama tidak roboh, ia hanya miring. Sekiranya saja cukup untuk diperhatikan. Belum cukup untuk panik. Tetangga berkumpul. Mereka menatap. Mereka berdiskusi, mungkin fondasinya lemah. Mungkin tanah sedikit bergeser. Pasti bisa diperbaiki. Masalahnya tanah tidak menunggu untuk diperbaiki. Tak lama kemudian rumah lain menunjukkan tanda yang sama. Lalu rumah berikutnya. Sebuah pola mulai terbentuk. Namun pola baru terlihat jelas setelah semuanya terlambat. Tetap saja tidak ada perintah evakuasi. Tidak ada peringatan resmi, karena secara resmi belum ada bencana. Malam hari keluarga tidur di rumah yang perlahan kehilangan keseimbangannya. Sebagian naik ke lantai 2, sebagian tidur dekat pintu, sebagian menaikkan barang-barang berharga. Bukan karena mereka yakin akan ada bencana, melainkan karena rasa ragu telah masuk tanpa diundang. Tanah di bawah mereka sedang berubah. Dan perubahannya belum selesai. Hal pertama yang disadari semua orang adalah betapa cepatnya kata normal kehilangan makna. Suatu hari, rumah masih berdiri. Hari berikutnya pintu tak lagi pas di kusennya. Lantai miring cukup tajam hingga berjalan terasa aneh. Perabot bergeser dengan sendirinya. Namun tetap tidak ada satu momen runtuh. Tanah bergerak bertahap, cukup pelan untuk bertahan hidup, cukup cepat untuk menghancurkan segalanya. Orang-orang mulai mengangkat barang. Kasur dinaikkan ke atas meja, televisi diletakkan di atas lemari, beras dipindahkan ke rak tertinggi. Ini bukan rencana evakuasi, ini adalah usaha untuk bertahan. Pergi itu berat, terlebih saat tak ada yang secara resmi menyuruh pergi. Malam hari, keluarga berhenti tidur di lantai bawah. Mereka pindah ke lantai 2, berharap ketinggian berarti aman. Rumah terdengar berbeda sekarang, dinding berderit, lantai terasa goyah di setiap langkah. Di luar, jalan mulai terbelah. Retakan membelah jalur yang dilewati setiap hari. Motor menghindari area tertentu. Tetangga saling memperingatkan jalan mana yang sebaiknya tidak dilalui. Desa perlahan menjadi sepi, satu keluarga pergi, lalu keluarga lain. Bukan karena perintah, melainkan karena ketakutan menyebar lebih cepat dari pengumuman. Mereka yang bertahan berkata pada diri sendiri bahwa ini tidak akan bertambah buruk, bahwa yang terburuk sudah lewat, mereka salah. Tanah di bawah desa telah kehilangan daya tahannya. Air yang terus meresap melemahkan lapisan yang selama ini menopang segalanya. Gravitasi menyelesaikan sisanya. Setiap hari tanah bergeser beberapa sentimeter. Beberapa sentimeter sudah cukup untuk menghancurkan fondasi. Dinding terbelah lebih lebar. Tiang penyangga memutar. Ruangan menjadi terlalu berbahaya untuk dimasuki. Tetap tidak ada sirene, tetap tidak ada perintah evakuasi. Saat petugas datang untuk menilai kondisi, setengah desa sudah lebih dulu ditinggalkan. Sebagian rumah miring pada sudut yang mustahil, sebagian lainnya terbelah bersih. Keluarga mengemas apa yang bisa dibawa.
Bukan semuanya, hanya yang paling penting. Dokumen pakaian, foto, sisanya ditinggalkan, tidak ada pelarian dramatis. Hanya kepergian yang sunyi. Satu persatu rumah ditinggalkan, bukan karena sudah roboh, melainkan karena tak lagi bisa dipercaya. Malam hari desa menjadi gelap, lampu tidak lagi menyala, suara tidak lagi terdengar antar rumah. Yang tersisa hanyalah bangunan yang menunggu jatuh, dan tanah yang masih bergerak. Ketika pergerakan akhirnya melambat, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Desa ini tidak menghilang dalam satu momen, ia terurai. Rumah-rumah membeku dalam posisi setengah runtuh. Jalan terputus tiba-tiba. Jalur yang dulu ramai kini berakhir di kehampaan. Apa yang dulu disebut kampung kini menjadi peringatan. Tidak ada rencana membangun kembali, karena tanahnya sendiri sudah tidak bisa dipercaya. Para ahli memastikan apa yang sudah dirasakan warga. Tanah ini tidak stabil. Ia akan bergerak lagi, mungkin bukan hari ini, mungkin bukan besok, tapi pasti. Keputusan pun dibuat, desa ini tidak bisa dihuni kembali. Keluarga dipindahkan ke tempat tinggal sementara, sebagian menumpang kerabat. Sebagian meninggalkan daerah ini sepenuhnya. Kehidupan tersebar ke berbagai arah. Yang tertinggal hanyalah keheningan. Alam tidak selalu mengumumkan kehancuran. Kadang ia menunggu, kadang ia merayu. Kadang ia menghancurkan perlahan. Ini bukan gempa, bukan banjir. Bukan longsor mendadak, ini jauh lebih sulit dikenali. Kegagalan diam-diam dari tanah itu sendiri. Tanah tidak terbelah secara brutal, ia hanya berhenti menopang. Dan saat itu terjadi, semua yang dibangun di atas rasa percaya ikut runtuh. Hari ini lokasi itu tetap dibiarkan apa adanya. Pengingat bahwa rasa aman tidak pernah permanen, bahwa tanda peringatan seringkali halus, dan bahwa bencana tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dengan kesunyian. Dan saat akhirnya terlihat jelas tidak ada lagi yang bisa dipertahankan,